Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang development of hemodialysis, perkembangan dari hemodialisa untuk mata kuliah biotransportasi. Sebelumnya, izin saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Zidin Kafi, dan kami membuat PowerPoint untuk mempresentasikan ini bersama teman-teman kami yang terdiri dari Anindya Ramadhani Agam, Sinta Adisti Reina, Alfian Muhammad Nur, Anissa Febri Aulia, Muhammad Fadil Maulana, dan Cevindo Naku Hajar. Untuk presentasi sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu perkenalan, main problemnya, main content, future possibility, dan conclusion yang terakhir. Introduction. Ginjal merupakan organ dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai pengatur keseimbangan air di dalam tubuh, mengatur konsentrasi garam, mengatur keseimbangan asam basa, serta melakukan ekskresi bahan buangan dan kelebihan garam yang ada di dalam tubuh. Lalu, apa yang terjadi ketika ginjal tidak dapat menjalankan fungsinya? Ketika ginjal tidak lagi dapat menjalankan fungsinya, maka kondisi ini disebut dengan kondisi gagal ginjal kronik. Ketika seseorang mengalami kondisi ini, maka hal yang dibutuhkan adalah hal yang dapat mengganti fungsi ginjal. Untuk itu dilakukan transplantasi ginjal. Namun, karena jumlah ketersediaan sumber daya dari manusia dan bahan yang berkurang, maka kondisi ini tidak ideal. Dibutuhkanlah alat pengganti fungsi ginjal yang dikenal dengan hemodialisis. Hemo berarti darah, dialisis berarti pemisahan zat-zat. Penggunaan alat hemodialisa sudah sangat umum di rumah sakit, tapi bukan berarti tidak ada masalah. Nah, kami akan menyebutkan beberapa masalah utama dari penggunaan alat ini, yaitu dapat menyebabkan komplikasi seperti hipertrofi pada ventrikel kiri, hipertensi, hiperfosfatemia. Hal ini diakibatkan peningkatan sesi hemodialisis untuk memenuhi target. Kemudian pasien hemodialisa harus pulang pergi ke rumah sakit, karena alat ini biasanya cuma ada di rumah sakit pusat, sehingga bagi warga atau pasien yang tinggal di pedesaan atau daerah terpencil harus berpergian dulu menempuh jarak yang sangat jauh. Lalu kita juga harus memperhatikan kontrol asupan, cairan, dan nutrisi si pasien sendiri, karena ini berhubungan dengan kondisi darahnya. Kalau nggak seimbang cairan di dalam darahnya akan menyebabkan beberapa komplikasi. Untuk kasus yang parah dapat menyebabkan gagal jantung. Banyak pasien yang memutuskan berhenti dari terapi ini karena harus menjaga pola makannya yang agak sulit. Hemodialisa bukan yang tidak memiliki efek, tetapi ada beberapa efek samping yang timbul dari proses hemodialisa. Dialisat yang dibutuhkan untuk proses hemodialisis ini dibutuhkan dalam jumlah besar, yaitu sebanyak 120 liter. Hal ini menyebabkan unit hemodialisa menjadi lebih besar dan membuat proses hemodialisa menjadi rumit. Serta dialisat juga dapat menurunkan kadar protein, yang mana ketika terjadi penurunan kadar protein menyebabkan kurangnya energi dan beberapa kasus kekurangan gizi. Selain itu, ada treatment yang lebih baik daripada hemodialisa, yaitu CAPD, yang mana dari CAPD ini menurunkan tingkat peritonitis, yaitu sebuah inflamasi yang terjadi pada membran yang membatasi antara dinding abdomen dan organ-organ di sekitar abdomen. Selanjutnya, main content. Pada mesin hemodialisis terdapat beberapa komponen, antara lain pompa darah, di mana pompa darah ini berfungsi untuk mengalirkan darah dari tempat tusukan vaskuler ke alat dialiser. Dialiser merupakan tempat di mana proses hemodialisis berlangsung, sedangkan tusukan vaskuler merupakan tempat keluarnya darah dari tubuh pasien menuju dialiser, yang mana akan kembali lagi ke tubuh pasien. Komponen berikutnya yaitu sistem pengaturan larutan dialisat. Larutan dialisat harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum dialirkan kepada dialiser, di mana suhu larutan dialisat yang terlalu rendah ataupun melebihi suhu tubuh akan menimbulkan komplikasi. Komponen berikutnya yaitu sistem monitor, di mana komponen ini berfungsi untuk menjamin efektivitas proses dialisis dan keselamatan. Prinsip kerja hemodialisis yaitu dengan menerapkan proses osmotis dan ultrafiltrasi.
Pada hemodialisis, darah dipompa keluar dari tubuh lalu masuk ke dalam mesin dialiser untuk dibersihkan dari zat racun melalui proses difusi dan ultrafiltrasi oleh cairan khusus yang disebut dialisat, di mana tekanan di dalam ruang dialisat lebih rendah dibandingkan dengan tekanan di dalam darah, sehingga cairan, limbah metabolik, dan zat racun di dalam darah akan disaring. Proses hemodialisis melibatkan difusi zat terlarut melalui suatu membran semipermeabel. Molekul zat terlarut, sisa metabolisme dari kompartemen darah akan berpindah ke dalam kompartemen dialisat. Dan selanjutnya, setelah dibersihkan, darah akan dialirkan kembali ke dalam tubuh. Pada saat proses, darah akan dialirkan melalui dialiser yang berfungsi untuk menyaring sisa metabolisme dan air yang berlebih. Kemudian, darah yang bersih akan dikembalikan lagi ke dalam tubuh. Adapun dialisator tersedia dalam berbagai jenis ukuran, di mana dialisator yang ukurannya lebih besar mengalami peningkatan luas permukaan membran, dan biasanya akan memindahkan lebih banyak padatan daripada dialisator yang ukurannya lebih kecil. Kebanyakan dialisator memiliki permukaan membran area 0,8 sampai 2,2 meter persegi, dan nilai koefisien luas permukaan memiliki kisaran mulai 500 sampai 1500 mili per menit. Secara singkat, konsep fisika yang digunakan dalam hemodialisis yaitu konsep fluida bergerak, di mana syarat fluida ideal yaitu cairan tidak viskous atau tidak ada geseran dalam. Kemudian keadaan dalam steady state, lalu mengalir secara stasioner dan tidak termampatkan. Dan syarat yang berikutnya yaitu mengalir dalam jumlah cairan yang sama besarnya atau kontinuitas. Selanjutnya yaitu future possibility yang akan membahas perangkat dan desain baru yang sedang dan atau memungkinkan untuk dikembangkan dalam hemodialisis. Kami akan membahas 3 perangkat yaitu peritoneal dialysis, wearable hemodialysis device, dan implantable hemodialysis device. Peritoneal dialisis termasuk ke dalam jenis wearable device yang memiliki keunggulan berupa pompa ringan bertenaga baterai dan dapat mengurangi ketergantungan pada cairan dialisis baru dengan bantuan teknologi sorben. Beberapa jenis dari perkembangan peritoneal dialisis adalah Vicenza Wearable Artificial Kidney atau VWAK, Automated Wearable Artificial Kidney atau IWAK, tetapi hanya IWAK yang sudah mencapai tahap pengujian klinis. Cara kerja dari Automated Wearable Artificial Kidney yaitu menggunakan single lumen peritoneal dialisis kateter standar yang kemudian digunakan untuk mengalirkan cairan dialisis. Cairan tersebut akan memasuki chamber sebagai tempat untuk menyimpan cairan dialisis dari pasien. Proses dialisis pada peritoneal dialisis terbagi atas 2 modul yaitu pencucian harian atau bulanan. Zat yang diambil seperti logam berat, oksidan, kreatinin, dan kloramin. Sedangkan untuk urea akan mengalami proses urease. Kemudian alat hemodialisa pun semakin berkembang. Nah, alat yang selanjutnya adalah wearable hemodialisa device yang diibaratkan sebagai tas pinggang yang bisa digunakan oleh pasien di kehidupan sehari-hari. Alat ini memiliki 2 chamber dan ditenagai oleh baterai sehingga memiliki keunggulan dari segi daya dan juga berat. Nah, untuk aliran darah yang dapat dipompa atau dapat mengalir pada alat ini umumnya mencapai 50 ml per menit. Untuk komponennya sendiri terdapat pompa peristaltik atau shuttle pump, kemudian ada ultrafiltrat, hemofilter, dan tas penyimpanan untuk menyimpan alatnya. Nah, salah satu contoh dari alat ini menggunakan high flux dialyser. Untuk prinsip kerja sendiri, wearable hemodialisa device bermula ketika aliran darah pasien dipompa dengan pompa peristaltik atau shuttle pump yang membuat darah memiliki denyut hingga sampai ke filter pertama atau ultrafiltrat. Pada proses ini terjadi proses filter standar seperti yang ada dalam dialyzer. Kemudian untuk filter kedua
akan memfasilitasi tujuan absorpsi seperti prinsip kerjanya hemofilter. Nah, pada wearable hemodialisa device, unit mereproduksi ultrafiltrat dan tidak perlu adanya dialisat pada proses konveksi. Tetapi alat ini juga memiliki kekurangan karena adanya resiko pembukuan darah pada extracorporeal circuit. Untuk itu perlu dibuat rancangan yang bisa menghindari adanya resiko pembukuan darah di daerah ini. Oke, untuk perkembangan yang paling terbaru dari alat hemodialisa atau cuci darah adalah jenis implantable hemodialisa device atau yang bisa ditanamkan langsung ke dalam tubuh manusia, di mana alat ini ukurannya lebih kecil dan juga lebih praktis karena disimpan dalam tubuh manusia. Tetapi, perangkat hemodialisa ini harus diperhatikan beberapa aspek dan juga memiliki jaminan agar tidak terlalu banyak insersi atau sayatan dan juga harus memiliki standar untuk menghindari adanya resiko kegagalan alat secara prematur. Untuk prinsip kerjanya sendiri, desain alat ini menggunakan pembuluh arteri iliaka komunis untuk membuat darah dari pembuluh arteri masuk dan dari pembuluh vena untuk kembali. Kemudian, perangkat ini juga memiliki komponen ultrafiltrasi dan hasilnya akan dihubungkan langsung ke kantung kemih. Namun, pasien masih membutuhkan konsumsi obat untuk menjaga homeostasis tubuh. Jadi, masih perlu banyak perkembangan untuk implantable hemodialisa device. Selanjutnya bagian terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dari paper dengan tema Development of Hemodialysis ini, kami menyimpulkan dua hal. Yang pertama, pada pasien chronic kidney disease atau gagal ginjal kronis, diperlukan pengobatan rutin hemodialisis yang memakan waktu dan kondisi fasilitas yang terbatas. Hal ini mendorong adanya pengembangan alat hemodialisis agar dapat menyelesaikan masalah di atas serta penggunaannya lebih fleksibel dan tidak terbatas oleh tempat. Dan yang kedua, ada beberapa alat pengembangan hemodialisis, diantaranya peritoneal dialysis, kemudian wearable hemodialysis device, dan implantable hemodialysis device. Diharapkan pengembangan ini mampu menyelesaikan satu persatu masalah dalam dunia hemodialisis. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.